Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah PIE, Pengantar Ilmu Ekonomi. Ya, kali ini saya akan menyampaikan materi keempat, yaitu tentang teori konsumen. Baik, kita mulai saja. Bahwa dulu pada bagian pendahuluan pernah disampaikan bahwa di dalam ekonomi mikro itu ada dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga berkedudukan sebagai konsumen dan perusahaan berkedudukan sebagai produsen. Nah, sehingga nanti materi kali ini kita akan mempelajari teori konsumen. Ya, kita akan mempelajari bagaimana rumah tangga mengalokasikan pendapatannya dalam pembelian barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan. Ya, sekarang apa yang dimaksud dengan teori konsumen ini ya? Tadi sudah saya sampaikan. Jadi teori ini mempelajari perilaku rumah tangga dalam mengalokasikan pendapatannya untuk pembelian barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan konsumsi. Nah, jadi kegiatan utama dari rumah tangga selaku konsumen yaitu mereka dengan pendapatan yang dimilikinya bagaimana dia membelanjakan uangnya tadi dalam pembelian produk baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi bukan untuk diproduksi lagi. Kalau diproduksi lagi nanti itu bagiannya perusahaan. Ya. Nah, sekarang dalam teori ini ada asumsi yang digunakan, ya, asumsi dan pendekatan. Nanti kita akan mempelajari dalam teori konsumen ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan guna batas subjektif dan nanti pendekatan kurva indiferen. Nah, pada pertemuan keempat ini kita ke pendekatan yang pertama, pendekatan guna batas subjektif. Nah, dalam pendekatan ini asumsi yang digunakan adalah, jadi nanti asumsinya itu sama baik pada teori konsumen yang pertama guna batas subjektif dan yang analisis kurva indiferen. Jadi asumsinya adalah bahwa setiap konsumen itu akan senantiasa berusaha memaksimumkan kepuasan dalam pengkonsumsian barang dan jasa. Jadi tujuan dari melakukan konsumsi itu adalah mendapatkan kepuasan. Kepuasan yang bagaimana? Tentunya adalah kepuasan yang maksimum. Nah, konsumen yang rasional itu akan berusaha memaksimumkan kepuasan. Maka ini disebut sebagai asumsi rasionalitas. Jadi asumsi rasionalitas itu setiap pelaku ekonomi itu akan bersikap rasional. Bersikap rasional itu ya, kalau dia konsumen akan berusaha memaksimumkan kepuasan. Kalau nanti dia produsen akan berusaha memaksimumkan keuntungan. Nah, itu nanti di teori produksi untuk pertemuan berikutnya nanti. Nah, sekarang dalam teori konsumen tadi sudah disampaikan ada dua pendekatan, yaitu pendekatan guna batas subjektif yang akan kita bahas pada materi keempat ini, dan pendekatan atau analisis kurva indiferen nanti kita bahas pada materi kelima pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita fokus ke pendekatan guna batas subjektif, ya, atau marginal utility. Ini teori marginal utility. Ya, sekarang kita ke teori guna batas subjektif. Jadi teori ini mengasumsikan bahwa kepuasan konsumen itu dapat dinyatakan secara kuantitatif atau dengan kata lain dapat diangkakan. Jadi semestinya kepuasan itu kan bersifat kualitatif, jadi tidak berupa angka-angka, tidak dapat diangkakan. Tetapi di dalam
pendekatan ini dalam teori ini kepuasan yang kualitatif nanti kita kuantitatifkan, kita angkakan. Nah nanti seperti apa? Maka untuk memahami teori ini kita harus memahami dulu konsep penting dalam teori ini yaitu TU dan MU. Nah ini yang diangkakan ini bersifat kuantitatif, ini nanti dinyatakan dalam besaran yang disebut sebagai TU dan MU. TU itu adalah total utility atau kepuasan total, jadi utility itu kepuasan atau manfaat, sementara yang satu marginal utility atau guna batas tadi. Jadi guna batas itu istilah aslinya adalah marginal utility atau tambahan kepuasan atau dibalik ya maksudnya sama, kepuasan tambahan maksudnya sama. Ya, sekarang kita pahami satu persatu apa itu TU dan MU. Nah, pertama sekarang total utility atau kepuasan total. Jadi yang dimaksud dengan kepuasan total itu adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Jadi sebagai konsumen itu nanti kan akan mengkonsumsi banyak barang. Jadi masing-masing barang tadi itu nanti memiliki kepuasannya. Kepuasan nanti bisa diangkakan, maka nanti bisa dijumlahkan. Nah itu sebagai jumlah keseluruhan kepuasan itulah disebut sebagai total utility. Nanti untuk lebih jelasnya ada contoh dalam angka-angka nanti ya. Kemudian karakteristik dari TU, karakteristiknya atau ciri-cirinya ini TU itu mula-mula akan terus meningkat, pada awalnya meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi sampai kemudian mencapai maksimum, kemudian menurun. Jadi mula-mula meningkat, ketika konsumsi terus ditambah, kepuasannya meningkat, mencapai titik tertentu, mencapai maksimum, kemudian ketika konsumsi ditambah lagi, maka kepuasannya akan menurun. Ya. Jadi meningkat, mencapai maksimum, kemudian turun. Nah itulah kalau digambarkan dalam sebuah grafik itu nanti ada gambarnya. Jadi kurva atau nanti dijelaskan dalam penjelasan yang lebih detail dalam pertemuan secara offline nanti. Ya, ini kemudian ini secara matematika bisa ditulis seperti ini ya. Jadi TU itu fungsi dari X1, X2 sampai Xn. Jadi barang pertama, barang kedua sampai barang ke N. Nah itu nanti masing-masing barang ada skornya, ada nilai kepuasannya sehingga bisa dijumlahkan. Ini X1, X2, Xn, barang ke-1, barang kedua, barang ke N. Ya, ini tentang TU, total utility. Kemudian konsep yang satu lagi adalah marginal utility atau guna batas tadi atau tambahan kepuasan. Ini kepuasan tambahan atau tambahan kepuasan maksudnya sama. Ini jadi maka diartikan sebagai tambahan kepuasan sebagai akibat dari tambahan pengkonsumsian satu unit barang tertentu. Jadi TU nanti cirinya, karakteristiknya TU nanti akan sejak awal itu TU terus menurun, terus berkurang. Nah, maka nanti ada hukum tentang TU yang menurun ini nanti di belakang ya. Nah ini MU secara matematis ini rasio antara delta TU dibagi delta X. Nah, delta itu tambahan ke total utility dibagi tambahan jumlah barang X yang dikonsumsi. Nah sekarang kita langsung saja ke TU dan MU dalam angka untuk lebih memperjelas konsep ini. Konsep TU dan MU. Ini sekilas, coba perhatikan, jadi Q itu jumlah barang, ini di notasi paling atas ada Q itu jumlah barang, TU dan MU. Kemudian tabelnya ini, barang ke 0, TU-nya 0, MU-nya belum ada.
Nah, kemudian ketika mengkonsumsi barang yang pertama bisa mungkin makan buah durian misalkan. Buah durian pertama skornya terserah kita beri angka berapa. Misalkan itu diberi skor 10. Kemudian barang kedua menjadi 18. Perhatikan dulu yang kolom TU. Nah ini, kemudian ketika semakin ditambah jumlah barangnya, barang ketiga, keempat, kelima, sampai barang kelima, ini TU terus bertambah. Tadi sebagaimana disebutkan di muka, TU itu mula-mula terus bertambah. Bertambah sampai barang kelima ini mencapai maksimum pada angka 30. Nah kemudian ketika ditambah lagi, baru TU-nya berkurang, menurun. Nah ini sesuai dengan karakteristik TU tadi. TU mula-mula bertambah, kemudian mencapai maksimum, ketika barang ditambah lagi kemudian menurun. Ini nanti ini ada kurvanya, nanti kurvanya bisa digambarkan saat pertemuan tatap muka nanti ya. Kemudian MU itu karakteristiknya sejak barang pertama itu terus menurun. Ya, MU 10. Jadi MU itu tambahan kepuasan. Tambahan 10 itu dari 0 ke 10. Atau 10 dikurangi 0, 10. Kemudian MU kedua pada barang kedua itu 8. 8 itu dari 18 dikurangi 10. Jadi dikurangi TU sebelumnya. TUN min 1. Maka terus menurun tambahannya. Kemudian MU ketiga 6 itu dari 24 dikurangi 18 dan seterusnya. Maka MU terus menurun sejak barang pertama. Tambahan kepuasan. Nah ini kemudian menurun akhirnya menjadi negatif pada barang ke-6 dan ke-7 setelah melewati maksimum pada TU, kemudian ketika TU-nya berkurang maka MU-nya negatif. Min 2, min 4 negatif. Nah ini karakteristik TU dan MU. Jadi TU mula-mula meningkat, mencapai maksimum, kemudian turun. Kalau MU sejak barang pertama terus berkurang sampai menjadi negatif, 0 kemudian negatif. Ini ya, kemudian sifat MU yang terus menurun ini dikemukakan disebut sebagai principle of diminishing marginal utility. Tambahan kepuasan atau hukum prinsip MU yang terus menurun, yang menurun. Jadi disebutkan, jadi principle of diminishing MU itu adalah tambahan kepuasan dari pengkonsumsian suatu barang akan semakin berkurang apabila konsumsi atas barang tersebut terus-menerus ditambah. Pada akhirnya tambahan kepuasan akan menjadi negatif. Jadi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel tadi, tabel yang kolom MU tadi. Nah, prinsip ini dikenal sebagai hukum Gaussian, ya, hukum Gaussian yang pertama. Ini Gaussian itu nama seorang ekonom berkebangsaan Jerman, ya, yang mengemukakan pertama kali prinsip ini, diminishing marginal utility. Ya, kemudian satu lagi tentang equilibrium konsumen, ya, atau keseimbangan konsumen, yaitu suatu keadaan di mana konsumen telah mencapai kepuasan yang maksimum dari pengkonsumsian sejumlah barang tertentu. Ya, ini equilibrium konsumen ini dikenal sebagai hukum Gaussian yang kedua. Syaratnya ini MUX per PX sama dengan MUY per PY. MU itu tambahan kepuasan atas barang X tadi dibagi harganya sama dengan MU barang Y dibagi harga barang Y. Y itu macam X dan Y itu macam barangnya. Atau bisa disebutkan di sini syarat tadi itu bisa dikatakan bahwa equilibrium konsumen dicapai ketika MU dari rupiah terakhir atau rupiah atau dolar atau yang lainnya, MU dari rupiah terakhir
adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsi. Nah, ini dikenal sebagai hukum atau disebut sebagai hukum Gaussen kedua. Jadi syarat equilibrium konsumen. Saya ulangi, equilibrium konsumen atau keseimbangan konsumen dicapai ketika MU dari rupiah terakhir adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsi. Demikian untuk materi tentang teori konsumen dengan pendekatan guna batas subjektif. Nanti materi ini akan lebih jelas lagi apabila dalam perkuliahan tatap muka nanti akan saya jelaskan lebih lanjut biar lebih memahami. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.